lebih bagus. Jadi ada mahasiswa yang saja dan ada dosen dari mahasiswa yang datang ke siswa untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus semangat ya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini. Kita sama-sama berkumpul di aula MAN Tanjung Pinang, dan salawat beserta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 untuk kampus Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Boleh ya? Boleh nggak? Ya. Ini kelas 12 ada jumlahnya berapa? Ada berapa jurusan? 4. Apa aja? Boleh sebutkan jurusannya apa aja? IPA, IPS, Bahasa Agama. Mohon izin Bu, kami mulai. Iya. Baik, ada 4 jurusan. Nah, baik dari kampus Tisipol Raja Haji kami ada 3 jurusan. Nah, jurusan atau program studi seperti yang tertera di depan. Yang jurusannya ada 3 itu apa saja? Ada administrasi publik, ada ilmu pemerintahan, ada sosiologi. Nah, keseluruhan baik kampus maupun program studi di kampus Tisipol Raja Haji semuanya sudah terakreditasi. Nah, karena apa? Ketika adik-adik ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya selain lihat kampusnya, lihat jurusannya, ya kan? Lihatnya apa? Terakreditasi atau enggak? Ya, sekarang kampus Tisipol itu terakreditasi baik dan program studinya terakreditasi B semua. Baik, saya lanjut. Kelasnya ada 2. Ada pagi atau reguler, ada juga kelas karyawan malam. Nah, adik-adik bisa memilih antara 2 kelas ini. Misalnya nih, mau lanjut seperti biasa nggak kerja, ya udah kelas pagi. Kuliahnya ada jam 8, ada jam 10.30, ada jam 1. Nah, mungkin ini akan ada perbedaan waktu kita sekolah dengan kuliah. Nah, kalau di kampus tergantung dari jam mata kuliahnya. Adik-adik, kalau kuliah pagi itu ada 3 jam saja. Jam 8, jam 10.30, jam 1. Pilihannya seperti itu. Tergantung mata kuliahnya terjadwal di jam berapa. Selebihnya, adik-adik bebas. Mau pulang, mau ke kantin, mau ke pustaka, mau ke pustaka daerah, mau studi lapangan, ngerjain tugas, atau yang lainnya. Ketika ada jadwal lagi jam 10.30 ke kampus lagi. Ketika ada jadwal lagi jam 1 ke kampus lagi. Tapi kalau nggak ada jadwal bagaimana? Ya udah selesai. Berarti hari itu selesai. Nah, masa studinya 4 tahun. 4 tahun ada 8 semester. Tetapi ke 4 tahun ini tidak akan membosankan. Karena apa? Dengan program yang baru ada Merdeka Belajar. Nanti adik-adik juga selain belajar di kelas, ada studi lapangan, ada juga yang magang, ada juga nanti praktek kerja seperti SMK. Kalau di SMK pasti udah ngerti ya. Ada juga yang seperti kewirausahaan. Dan bahkan ada pertukaran pelajar. Nah, adik-adik nanti walaupun kuliahnya di Tisipol, mungkin pernah mengincar perguruan tinggi yang besar, PTN misalnya, tapi mungkin nasibnya belum beruntung sehingga belum dapat kuliah di kampus yang besar.
Sehingga mungkin alternatifnya ke kampus Disipol. Nah, dengan ada MBKM ini, skema pertukaran pelajar, walaupun kuliahnya di Disipol, adik-adik bisa kuliah ya di perguruan tinggi negeri yang membuka juga program Merdeka Belajar ini. Kita daftar, syaratnya lulus, adik-adik kuliah di sana 6 bulan atau 1 semester. Yang berikutnya, adik-adik juga nggak bosan karena nanti ada KKN. Nah, KKN itu bisa seperti metode yang biasa kita tahu, misalnya ke desa, ke kampung misalnya ya, atau ada proyek apa yang sifatnya tematik. Bahkan Disipol menyelenggarakan KKLN, kuliah kerja nyata luar negeri. Jadi kita nanti kunjungan ke luar negeri, ke kampus-kampus besar yang ada di luar negeri, terutama Malaysia dan Thailand, selama 10 hari. Nah, tinggal adik-adik mau pilihnya yang mana. Kita menyediakan alternatif fasilitas yang bisa mendukung agar apa? Kuliahnya tetap di kampung kita, tidak kemana-mana, tapi kualitasnya tetap bersaing dengan kampus-kampus besar yang ada di luar sana. Nah, berikutnya, adik-adik, jalur masuk yang ada di Disipol itu ada 3. Tapi saya jelaskan 2 ya. Yang pertama, jalur mandiri atau reguler atau biasa. Jadi adik-adik mendaftar seperti biasa, membayar biaya formulir dan membayar biaya daftar ulangnya. Biasa. Yang kedua, ada jalur KIP kuliah. Mungkin di sini ada yang mendapatkan KIP sekolah. Ada, Bu ya? Ada. Hanya berbeda, KIP sekolah dengan KIP kuliah itu ada perbedaan. Jadi nanti, baik yang sudah dapat KIP sekolah, kalau ingin mendaftar KIP kuliah, boleh. Kalau yang nggak punya KIP sekolah, mau mendaftar KIP kuliah, juga boleh. Semua bisa, asal syarat dan ketentuannya dipenuhi. Nah, nanti bisa tanya-tanya dengan saya, ya. Yang berikutnya, fasilitas yang kami berikan, terutama kami memberikan ruangan belajarnya semuanya full AC. Ada juga di luar ruangan, seperti Pondopo, karena ilmu sosial dan ilmu politik itu laboratoriumnya adalah masyarakat. Maka kami ingin membuat refleksinya, ya, itu seperti kantor lurah, kantor-kantor pelayanan, seperti itu. Jadi ruang belajarnya lebih sifatnya luas kita nanti. Yang berikutnya ada tempat ibadah ya, masjidnya besar dan terbuka untuk umum juga, lapangan parkirnya besar. Kita terhubung dengan hotspot gratis di sana. Maka adik-adik kalau waktu sekolah mungkin kita dibatasin ya menggunakan handphone ya. Tapi sewaktu kuliah, adik-adik tidak dibatasin menggunakan handphone. Mengapa? Handphone hari ini adalah sarana belajar juga. Dan kalau nggak ada kuota, adik-adik bisa mengakses internet di kampus sana, kampus Disipol, wifi-nya gratis 24 jam. Ya. Yang berikutnya ada layanan kesehatan gratis. Karena di sana ada klinik kampus yang dilayani oleh dokter ori, dokter beneran, bukan dosen dan staf yang disulap jadi dokter, tetapi ini benar-benar dokter. Jadi kalau ada keluhan, sakit pada saat kuliah, nggak perlu pulang, langsung dilayani oleh dokter di sana. Yang kedua, kami mempunyai layanan psikologi dan itu gratis untuk adik-adik tahun 2023 ini. Dan itu perdana. Karena kakak-kakak yang sekarang ini nggak ngerasain. Tapi kalau adik-adik nanti daftar di kampus Disipol, adik-adiklah yang perdana menikmati layanan konseling psikologi gratis. Kalau bayar mahal, ya. Dan ini diberikan cuma-cuma gratis untuk adik semua. Terus ada lagi public speaking layanan kita. Dan terakhir ada asuransi gratis juga untuk adik-adik semua. Jadi banyak sekali fasilitas yang kami berikan ketika kuliah di kampus Disipol. Kami berupaya untuk melengkapinya. Alhamdulillah, kampus Disipol itu memiliki asrama mahasiswa termegah di Tanjung Pinang. Nah, ya, kalau kita lihat dari TCC, tahu ya TCC Mall ya, atau Matahari, itu kelihatan gedungnya. 3 lantai muat untuk 116 mahasiswa dan terdiri dari 44 kamar. Semuanya baru.
karena memang baru diresmikan. Nah, jadi adik-adik nanti kalau punya saudara ataupun kolega yang ingin kuliah di kampus Sisipol, nggak perlu jauh-jauh ya, nyari kos yang mahal dan lain sebagainya. Di kampus Sisipol ada asrama. Kalau untuk layanan kuliner dan lain sebagainya di sekitaran kampus juga udah ramai. Beda dengan zaman dulu ya. Kampus Sisipol itu memang tempat perkembangan ekonominya sangat pesat ya. Baik, berikutnya adik-adik semua layanan pendidikan kita, belajar kita semuanya berbasis website. Jadi adik-adik mulai nanti kuliah mendaftar, mengakses kartu rencana studi, mengakses nilai, konsultasi dengan dosen penasihat akademik, semuanya berbasis website. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa lakukan 24 jam. Nah, lalu adik-adik semua berkenaan dengan kelas reguler tadi, ya, kalau kita mendaftar dengan jalur reguler ataupun mandiri, kita mendaftar, membayar biaya formulir dan sebagainya. Mengenai biaya, kalau sudah pegang brosur bisa lihat, untuk bulan Januari dan Februari kita berikan biaya formulirnya hanya 150.000 saja. Nah, setelah mendaftar nanti membayar biaya formulir, lalu kalau diterima, lulus misalnya, untuk daftar ulangnya hanya 6.475.000 saja. Bagaimana kalau kendala keuangan? Tapi kami semangat nih Pak, mau kuliah, boleh dicicil, boleh bertahap. Ya, apalagi daftarnya dari sekarang nih, Januari atau Februari. Kita hitung ya, misalnya diterima. Jadi kalau kita hitung jaraknya, karena kuliahnya bulan 9, ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, pasti ada 5 bulan. Maka adik-adik bisa membayar secara bertahap, hingga nanti di bulan 8 lunas juga. Sehingga dengan biaya 6.475 itu, saya katakan itu juga terjangkau untuk adik-adik semuanya. Sehingga kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, adik-adik semua, untuk mendaftar di Sisipol ini sangat mudah. Ya, adik-adik bisa lihat di brosur ini. Kalau ada HP, bisa scan barcode di sini, langsung mengakses formulirnya, ngisi form dulu. Jadi tinggal isi. Mudah sekali. Tinggal langkah keduanya, yaitu membayar biaya formulir saja. Membayar biaya formulir juga mudah. Kalau mau langsung ke Bank Riau boleh. Kalau nggak mau susah-susah pakai ATM bisa, pakai M-Banking bisa. Lebih modernnya nanti mau pakai Dana, pakai apa ya, kalau di Gojek tuh kan ada juga ya. Ada Flip, link aja dan lain sebagainya. Yang penting kita transfer uangnya ke nomor rekening yang tertera di sini. Setelah itu nanti buktinya silakan diupload di dalam website ini juga atau kirimkan ke WhatsApp saya. Nanti saya bantu. Setelah itu, adik-adik masuk ke tahapan berikutnya. Melengkapi formulir dan memilih jadwal ujian. Jadwal ujian tertera setiap hari ada. Jadi kapanpun adik-adik mau ujian bisa langsung dilayani oleh tim admisi kita. Dan hari ini saja itu ada kurang lebih 20 orang yang akan melakukan ujian masuk. Dan kebanyakan hari ini dari 20 itu dari Anambas. Bayangkan jauh-jauh dari Anambas mau kuliah di sini, tapi nggak perlu ke sini. Cukup dari Anambas, open access di sana, bisa ujian juga di sana. Nah, apalagi kita yang di Tanjung Pinang ya. Tapi kalau mau ujiannya ke kampus, boleh nggak? Boleh juga, lebih bagus. Biar kita nanti bisa sama-sama diskusi dan lihat-lihat kampusnya. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Jadi adik-adik semua, dari mulai program studi, terakreditasi, hingga jalur masuknya, dan cara pendaftaran sudah saya jelaskan. Nah, tapi saya ingin ajak ini Pak Tio ke sini. Pak Tio. Nah, Pak Tio ini adalah Kepala Program Studi Sosiologi. Ya, jadi kalau nanti masuk jurusan sosiologi ini dengan Pak Tio nih urusannya. Ini banyak sekali yang sudah diluluskan beliau menjadi seorang sarjana, ya.
Nah, Pak Tio ini di program studinya sangat eksis ya. Dari mulai pertukaran pelajarannya hingga ke luar negeri, hingga banyak lagi program-program yang dibuat oleh program studi sosiologi. Tapi yang ilmu pemerintah dan administrasi juga ada. Hanya kebetulan yang hadir saat ini Pak Tio. Silakan Pak Tio sampaikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai, what's up, what's down, hablu minallah dan hablu minanas. Biar seimbang antara dunia dan akhirat. Oke, senang sekali bertemu dengan kawan-kawan dari MAN Tanjung Pinang ya. Salah satu sekolah berbasis agama yang saya rasa ini sekolah yang keren banget. Siswanya juga rame, kemudian siswanya juga aktif-aktif nih. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Baik, teman-teman semua, saya yakin dan percaya teman-teman semua di kelas 12 ini adalah masa-masa teman-teman semua masuk dalam fase galau. Fase bagaimana kalian merasa apa mau jadi di kemudian hari. Fase di mana sedang mencari jati diri, fase di mana banyak merenung di depan teras, meratapi hujan, mau jadi apa nanti di kemudian hari. Ini adalah fase teman-teman semua. Benar kan? Dan saya yakin dan percaya juga teman-teman semua ini pasti pingin jadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Benar ya? Benar, sepakat semua ya? Oke. Untuk itu kami datang ke sini ingin memberikan informasi dan sedikit memprovokasi teman-teman semua bahwasannya di kampung kita di Tanjung Pinang ini juga sudah punya kampus yang memiliki kualitas yang baik, teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini masih banyak kepikiran, wah, ntar lulus dari kelas 12 pingin masuk di PTN, masuk di perguruan tinggi negeri yang keren-keren, yang bonafit. Tapi ingat, itu semua tidak mudah, teman-teman. Butuh seleksi yang panjang, butuh kemampuan yang oke, butuh kompetensi yang juga maksimal supaya teman-teman bisa akses ke sana. Tapi teman-teman mungkin banyak yang belum tahu di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang itu kampusnya juga secara standarnya itu udah sama dengan kampus-kampus PTN yang ada di luar Tanjung Pinang. Oleh karena itu kami datang ke sini menginformasikan ke teman-teman semua bahwa di Stisipol ini sudah ada. Tadi fasilitas-fasilitasnya sudah disampaikan Pak Suweri dengan biaya-biaya yang tentu masih terjangkau oleh teman-teman semua. Teman-teman boleh cek kampus swasta yang ada di Tanjung Pinang, bahkan di Kepri, kampus swasta mana yang budgetnya paling minim, budgetnya paling rendah. Itu salah satunya di Stisipol Raja Haji. Karena kita nggak munafik, kita mau kuliah, pasti kita mikirin budgeting, bener nggak? Kita mikirin budgetnya, daripada kita maksain diri kuliah jauh-jauh dengan high cost-nya, dengan pembiayaan yang tinggi, dengan high aksesnya susah, ada yang di Jawa butuh naik pesawat, naik gunung, lintasi lembah, lewati lautan. Ya kan? Belum lagi ada risiko yang tinggi, ada high risk-nya. Apa tadi? Bencana alam, kita baru lewatin pandemi, di kota-kota besar yang lain di sana juga potensi-potensi kerawanan sosialnya juga tinggi. Nah, ngapa mikir jauh-jauh? Di Tanjung Pinang sudah ada kampusnya. Saya lulusan dari S1 dan S2 Sosiologi Unri, Pekanbaru. 2009 saya kuliah di sana. 2009 gempa di Padang sampai di Pekanbaru. Wah, ini ketar-ketir juga nih. Sempat terjadi sesuatu, balik tinggal nama saja. Ya kan? Kalau di Tanjung Pinang, potensi-potensi itu lebih minim. Dan teman-teman juga baru tahu kan kemarin kejadian ada gempa bumi, ada tsunami juga di daerah Jawa. Itu kan menjadi salah satu resiko-resiko tinggi yang juga harus diperhatikan, teman-teman. Kenapa harus mikir jauh-jauh? Kalau di Tanjung Pinang itu ada tempatnya. Walaupun kampusnya swasta, budgetnya masih rendah. Teman-teman bisa bandingin dengan senior-senior yang saat ini kuliah di PTN, juga silakan tanyain. Kalau orang tua kalian, pekerjaannya bukan petani, nelayan, buruh bangunan, dan buruh harian lepas, berharap ingin dapat UKT golongan 1, itu nggak bakalan, itu bisa dapat. Tapi kalau bukan pekerjaan itu, nggak bakalan dapat. Dan jatuhnya, biaya kuliahnya tetap tinggi. Berarti salah satu alternatif yang bisa teman-teman pilih itu ada di Stisipol Raja Haji dengan program-program yang sangat luar biasa. Kalian kuliah di swasta di Tanjung Pinang di Stisipol Raja Haji, kalian bakalan bisa ngerasain juga kuliah di Jawa nantinya.
lewat program pertukaran mahasiswa. Bayangin, kita kuliah di Tanjung Pinang, di Sisipol Raja Haji, tapi nanti di semester 5 kalian bisa dikirim ke Jakarta, bisa dikirim ke Jogja. Kemarin ada anak sosiologi yang dia pertukaran pelajar di Unsud Purwokerto, salah satu kampus besar di Indonesia. Bahkan sekarang ini kami sedang pertukaran pelajar dengan kampus Universitas Negeri Makassar, ke Makassar langsung. Jadi ada mahasiswa yang kami ajar dari Makassar dan ada dosen dari Makassar yang datang ke Sisipol untuk mengajar, walaupun prosesnya secara daring. Tapi bayangin, dengan kampus kita yang mungkin banyak teman-teman belum tahu, tapi program-program yang digagas oleh kampus Sisipol Raja Haji ini sangat luar biasa. Bahkan tadi Pak Suheri sudah sampaikan, kita ada program kerja kuliah luar negeri. Kalian bakalan ngerasain atmosfer bagaimana kuliah di Malaysia dan di Thailand. Melihat bagaimana negara-negara tetangga dalam sektor pendidikannya itu bagaimana majunya mereka. Bayangin aja, perpustakaan mereka udah kayak mall. Perpustakaannya udah kayak mall, itu memang udah beda, jauh dengan kita. Tapi lewat Sisipol Raja Haji, kalian teman-teman semua bisa ngerasain atmosfer itu. Ingat bahwasannya masa depan itu ada di tangan kalian, tapi tetap harus dipertimbangkan faktor X-nya. Mulai dari pembiayaan, kemampuan, kemudian aksesibilitas. Banyak mahasiswa yang maksain diri kuliah jauh-jauh, kemudian putus di tengah jalan. Kenapa? Tadi masalah akses, kemudian masalah adaptasi sosial, kemudian masalah pembiayaan. Itu jadi masalah. Kenapa harus jauh-jauh? Kalau di Tanjung Pinang sudah ada kampus yang bisa memberikan fasilitas itu semua. Jadi teman-teman, kami datang ke sini memberikan informasi ini jadi menjadi salah satu alternatif pilihan teman-teman semua kalau sudah lulus dari kelas 12. Jangan ragu-ragu, silakan kunjungi di kampus kami Batu 8 Atas. Kalian boleh lihat fasilitas yang ada di sana apa aja. Saya sudah keliling kampus-kampus besar di Indonesia, di UI, di UGM, ya fasilitasnya sama. Gedungnya gitu-gitu juga. Bedanya mereka udah punya nama besar. Saya dari lulusan UNRI, salah satu kampus nomor 18 terbaik di Indonesia. Kenapa saya stay di Sisipol? Karena Sisipol ini juga memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Suheri. Sebelum saya closing, saya sampaikan satu lagi. Letakkan cita-cita kalian 5 cm di depan mata kalian. Jangan lepaskan dan jadikan itu sebagai prioritas kalau kalian ingin sukses di masa hadapan. Sekali lagi, hidup mahasiswa! Oke. Ya. Oke, semangat ya. Ini kaprodinya langsung. Nanti kalau ada adik daftar kuliah di kampus Sisipol, pas pula nih prodinya sosiologi. Nih beliau nih yang akan mengurus adik-adik semua hingga jadi sarjana ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Tio. Nah, baik, presentasi tadi sudah selesai dan saya akan serahkan kepada Kak Maya dan Kak Indah. Kebetulan nih, kayaknya nih Kak Indah sama Kak Maya ada sesuatu nih untuk adik-adik semua. Ya, Kak Maya ada ya? Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama kakak Indah Oktaviani, biasa dipanggil Indah, sekarang udah semester 4, jurusan sosiologi di Sisipol Raja Haji, dan juga di sini bareng sama Kak Maya. Jadi sebelumnya nih, kami mau nanya, teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak sih dari penyampaian bapak-bapak dosen kami tadi? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, gimana nih Kak Maya? Kalau nggak ada pertanyaan, atau kami aja nih yang ngasih pertanyaan ke kalian. Tapi pertanyaannya nih harus cepet-cepetan gitu, soalnya ada hadiahnya. Hadiahnya terbatas. Kalau gitu, pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari Sisipol? Wih, cepet banget abang ini. Maju dong, maju. Akan nama saya Muhammad Alif, saya perwakilan dari kelas 12 IPS 1. Pertanyaan kakak tadi kepanjangan dari Sisipol ya. Yang saya ketahui, kepanjangan dari Sisipol adalah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Bener nggak teman-teman?
sorry ya, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, benar nggak? Tepuk tangan dong. Siapa yang bisa sebutin 5 aja fasilitas dari Sisipol Raja Haji? Sebutin namamu, jurusannya, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, saya dari kelas 12 IPS 2. Pertanyaan kakak kan 5 kan? Aula, CCTV, layanan psikologi, asrama kampus, sama masjid. Oke, tepuk tangan dong buat temennya. Pertanyaan terakhir nih. Kamaya, apa pertanyaannya kak? Loh, pertanyaan terakhir nih. Yang paling cepat dapat hadiah. Langsung maju ke depan ya. Gampang aja loh pertanyaannya ini. Siapa yang tahu IG Sisipol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari perwakilan kelas 12 IPS 1. Jadi Instagram Sisipol @misi_sisipol Raja Haji. Bener nggak? Bener nggak? Oke, tepuk tangan buat temennya. Oh, ini ada teman kita yang mau nanya. Maju deh, boleh. Oh, ya. Aku mau pakai mic. Di Sisipol ini kan Kak ada S1 Ilmu Pemerintahan. Nah, di bawahnya itu ada pemerintahan daerah dan politik lokal. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada dari lulusan Sisipol ini yang bekerja atau menjadi pemerintahan di Kota Tanjung Pinang? Dan apakah pemerintahan apa saja sih yang dipelajarin dari pemerintahan daerah dan politik lokal? Terima kasih. Sebelumnya kalau soal penjelasan konsentrasi nanti mungkin dosen kami yang jelasin. Tapi kalau soal lulusan, ada yang tahu nggak wali kota kita siapa? Nah, Bu Rahma itu salah satu alumni dari Sisipol Raja Haji. Jadi udah ada bukti nyata kalau yang lulusan dari sarjana ilmu pemerintahan itu bisa langsung jadi wali kota. Enggak langsung deh, maksudnya kita ada di bukti nyatanya kalau dia benar-benar berkecimpung di dalam pemerintahan gitu. Untuk konsentrasinya mungkin Bapak dosen kami yang akan menjelaskan. Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau kita kuliah di program studi ilmu pemerintahan, lalu ada konsentrasinya legislasi dan kebijakan pemerintahan. Nah, bagusnya nih, kalau kita kuliah di sana, kita akan belajar bagaimana cara menyusun peraturan perundang-undangan pertama. Nah, tahu ya, ada namanya undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga kalau di daerah kita ada peraturan daerah namanya. Lalu kita juga akan belajar bagaimana mengelola tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, ya kan? Bagaimana caranya kita mengelola dengan berbasis e-government, ya kan? Lalu bagaimana caranya kita mengelola, ya ini karena ada politik lokal juga, kita belajar bagaimana menganalisis potensi politik dan memenangkan politik dan pemilu. Nah, kalau ditanya, apakah ada yang sudah bekerja di pemerintahan Kota Tanjung Pinang? Baik, salah satunya tadi Kak Ida sebutkan bahwa wali Kota Tanjung Pinang itu adalah lulusan Sisipol dan tepatnya di program studi ilmu pemerintahan. Yang kedua, Kepala Dinas PUPR yang baru dilantik oleh Bu Rahma namanya Pak Rusli, itu juga lulusan ilmu pemerintahan angkatan pertama dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Kalau di pemerintahan, misalnya di dinas-dinas, kabin, staf, dan lain sebagainya, wah, bukan hanya di pemerintah Kota Tanjung Pinang saja, Kabupaten Bintan, pemerintah provinsi, di Rodenim, di Kemenkumham, di imigrasi, di Lapas, Bapas, Kejaksaan, bahkan ada yang bekerja di Papua. Semua ada dari Sisipol. Nah, jadi peluang kerja kita ya jelas
kita kuliahnya walaupun swasta tapi bisa berkesempatan menjadi pegawai negeri. Oh ya, lulusan Sisipol Raja Haji kebetulan juga ada salah satu yang lulus di Kejaksaan, sekarang tugasnya di Kejaksaan Entikong Kalimantan, perbatasan dengan Sarawak. Oh ya, artinya kalau kita ingin kuliah biasanya memang akan melihat bagaimana proyeksi ke depan, kita peluang kerjanya bagaimana, dan lulusannya sudah jadi apa, ya kan? Dan di DPRD, anggota DPRD itu banyak sekali. Ada Pak Hendra Jaya. Kalau di Kota Tanjung Pinang ini barusan lulus, ada Pak Diki Nopalino yang masih muda, anggota DPRD di Kota Tanjung Pinang. Kalau di provinsi ada Pak Bobi Jayanto, kemarin ada Pak Husni Zarhud, ada kalau di Kabupaten Bintan itu ada Bu Viven, ada Pak Asriawati, ya banyak sekali ya. Karena memang Sisipol sudah banyak mencetak alumni-alumni terbaik kita dan banyak sudah bekerja di lingkungan pemerintahan tentunya. Tapi kalau untuk yang bekerja di lingkungan swasta juga ada, bahkan perbankan. Alumni Sisipol khususnya juga yang dari ilmu pemerintahan dan administrasi itu sudah ada yang bekerja di Bank BSI, Bank Muamalat, BNI, BRI, bahkan ada satunya di bank yang swasta punya, lupa saya namanya, di daerah pasar itu ada semua dari Sisipol ya. Jadi jangan ragu kalau kita tahunya nanti Sisipol ngincarnya hanya pemerintahan, ternyata selain di pemerintahan kalau kita tidak beruntung di sana, ternyata di swasta juga bisa ya. Madrasah hebat, madrasah martabat.